Desa Tenani yang diganggu Desa Sukaasih dikenal sebagai desa yang ditenani dan ramah. Warganya hidup damai, hingga suatu malam. Terdengar iritan paniani dari arah pohon beringin. Tua di ujung kampung, pohon itu memandi sudah lama dianggap angker, tapi tak pernah benar-benar mengganggu. Sampai malam itu. Iritan di anjing malam yang menunjukkan pukul sepagi ketika Pak Tono, ketua, mendengar suara iritan wanita dari arah pohon beringin. Awalnya ia kira itu suara orang bertengkar. Tapi setelah didengarkan baik-baik, suaranya bukan. Iritan biasa itu tangisan memilukan, lalu berubah menjadi tawa cekikikan yang didinding. Suara itu menggema seperti tak berasal dari mulut manusia. Besoknya, warga geger banyak yang mendengar suara yang sama. Beberapa anak kecil menggigau malam harinya, menyebut-nyebut ibu putih yang melayani di atas sawah. Teror menjambiri 3 malam berturut-turut, iritan itu kembali. Terdengar seorang pemuda bernama Raka, yang berani menyusuri area sekitar pohon beringin, dan menjalani selama 2 hari. Saat ditemukan, ia berjalan kaki kembali ke desa dengan kaki luka dan tubuh gemetar, matanya kosong, dan ia hanya bisa berkata satu kalimat berulang kali. Dia marah. Dia marah karena diganggu. Warga mulai resah. Banyak yang mengungsi ke rumah kerabat di kota. Tapi tak semua bisa pergi. Asal-usul kuntilanak nenek Yati, sesepuh desa, akhirnya buka suara. Ia bercerita bahwa puluhan tahun lalu, ada perempuan hamil tua yang dibunuh oleh kekasihnya di pohon beringin itu. Ia melahirkan sendiri di sana, dalam kondisi hujan deras, dan tak ada yang menolong. Di keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon itu. Warga desa menguburkannya, tapi tidak dengan benar. Sejak saat itu, arwahnya sering menampakkan diri tapi tidak pernah sehat sekarang. Kuntilanak itu sedang mencari anaknya, kata nenek Yati lirih, dan dia marah karena ada yang menggali kuburnya. Puncak teror malam Jumat Kliwon, suasana desa menjadi lebih mencekam. Lampu-lampu padam. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan kabut turun di rumah-rumah warga. Suara tangis bayi terdengar entah dari mana. Di masjid, Wazim melihat bayangan putih duduk di mimbar, rambutnya menyuntai, wajahnya pucat dan berlinang di darah. Tiba-tiba terdengar suara dari pendera suara. Masih bukan adzan, melainkan tawa melengking. Suara khas kuntilanak. Warga berhamburan keluar rumah, panik. Di langit, terlihat sesosok putih melayan, rambut panjang tergerai. Mulutnya terbuka mengganda, ia menatap ke bawah, lalu menjalan ke arah pohon beringin. Ritual penggusiran nenek Yati dibantu Pak Ustadz dan beberapa warga. Akhirnya melakukan ritual di bawah pohon beringin. Mereka membawa sesajen, membacakan doa, dan menanam kembali sisa-sisa tulang yang ditemukan di sekitar pohon. Diduga adalah bayi yang tak sempat dilahirkan. Saat doa mencapai puncak, angin berhenti. Suasana hening. Tiba-tiba, terdengar iritan terakhir lebih panjang dan menyayat dari sebelumnya. Lalu, semuanya tenang. Damai yang dirapuh sejak malam itu, iritan tak terdengar lagi. Tapi warga Sukaasih tak pernah lagi berani mendekat ke pohon beringin, meski siang sekalipun. Pohon itu tetap berdiri, seakan menyimpan rahasia dan dendam masa lalu, dan keadaan jika malam terlalu sunyi. Suara cekikikan itu terdengar lagi pelan. Sangat pelan, hanya bagi mereka yang berani mendengarkan.